Kita melewati berbagai situasi dan pada akhirnya kita berhenti sejenak dan berpikir, mengapa semua ini terjadi kepada saya? Apakah Allah tidak melihat semua ini? Tidakkah Dia bisa menolong dan membuat semuanya akan lebih mudah bagi saya? Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita, dan saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Dan hari ini kita akan mempelajari kitab Ulangan pasal yang kedua dan yang ketiga. Tema kita kali ini adalah Menggembara di Padang Gurun. Apakah Anda pernah melihat padang gurun? Apakah Anda pernah merasa sendirian di tengah kerumunan? Nah, jika Anda telah berjuang dan merasa dunia melawanmu, program ini akan membahas hal itu. Mari kita bersama-sama belajar bahwa kemenangan besar diraih melalui pertempuran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan ya, kita masih bersama-sama dalam perjalanan kita di program Jalan 66 dan kita masih belajar di kitab Ulangan. Semoga saudara tetap diberkati Tuhan dan masih ingat apa yang kita pelajari pada kesempatan yang telah lalu. Ya, kita belajar tentang bagaimana ada perjanjian, ada kontrak antara Allah dan umatnya. Tetapi kita melihat bahwa umatnya tidak konsisten, mereka memberontak kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Ini luar biasa saudara. Dan saudara, mari kita sambung sekarang pelajaran kita. Kita akan masuk di Ulangan pasal 2 sampai dengan yang ketiga. Dan kita melihat di sini bagaimana peran Musa sebagai perantara yang menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya, yang mengajarkan kepada mereka agar mereka setia kepada Tuhan, diingatkan kepada mereka agar mereka tidak putus asa, agar mereka terus menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan pasal 2, ini bicara mengenai tahun-tahun di padang gurun. Ingat saudara, ini padang gurun. Kita akan melihat coba ayat yang 14 dan seterusnya. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered. Ada 38 tahun. Saudara perhatikan, 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu yakni prajurit habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Kita melihat di sini saudara, bagaimana perjalanan mereka ditandai dengan pemberontakan. Mereka harus bertempur dan mereka menang, tetapi juga kita melihat bagaimana mereka menghadapi masa-masa yang tidak gampang, saudara. Dan kita melihat ada satu peristiwa kemenangan terhadap Sihon, Raja Hesbon. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Perhatikan saudara, ini ada dinamika yang ada. Sekarang kita perhatikan pasal yang ketiga, saudara. Ini melalui perjalanan menuju tanah itu kita akan melihat ada hambatan yang muncul juga di tengah perjalanan. Kenapa? Ya, mereka sekarang bertemu lagi yang namanya Og, ya Raja Basan. Di kitab suci dikatakan, lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan. Dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon Raja orang Amori yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita. Dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota. Wow, 60 kota saudara. Seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu.
Perhatikan kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Saudara, kita sangat luar biasa melihat peristiwa ini ya. Kita melihat ternyata bangsa Kanaan ini berada di beberapa tempat ya. Alkitab mengatakan bahwa pertempuran-pertempuran ini juga ditandai oleh raksasa-raksasa. Mereka hadir dalam pertempuran-pertempuran, yaitu siapa saudara? Orang enak. Nah, rujukan menarik yang kita perhatikan tentang Og di sini, saudara. Raja Basan mengatakan bahwa tempat tidurnya terbuat dari besi. Kalau kita perhatikan ayat 11 dari pasal 3. Disebutkan 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Ya, ini tempat tidur yang sangat besar, 4 meter panjangnya. Lebarnya berapa saudara? 1,5 meter. 1,8 meter lebarnya. Luar biasa saudara. Menunjukkan bahwa raja ini benar-benar seorang laki-laki yang sangat besar dan bukannya warga yang biasa. 4 meter saudara. Kira-kira bisa dibayangkan? Saudara, kita akan melihat sekarang bagaimana penjelasan pembagian tanah. Ini mengingatkan kita apa yang telah kita bahas sebelumnya ya, tentang pembagian tanah yang diberikan kepada 12 suku. Dan pasal 3 akan berakhir dengan catatan yang sangat sedih. Selama pengembaraan di padang gurun ya, ketika orang-orang yang dipimpin oleh Allah, yang dipertahankan oleh anugerah Allah, memutuskan untuk apa saudara? Sekali lagi memberontak dan menunjukkan sikap mereka yang tidak bersyukur. Ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya menolak tanah yang sudah dijanjikan, yang diberikan Allah kepada mereka. Dan kita melihat saudara dari ayat 23, juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan. Demikian ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Saudara, ini mengejutkan. Ini merupakan kenyataan yang sering kali manusia ingin memutuskan sendiri jalan mana yang akan diambil dan tujuan apa yang ingin dicapai. Dan seringkali saudara, tujuan-tujuan tersebut tidak selalu baik. Bangsa Israel, tak tahu saudara, sedang menuju ke tanah perjanjian. Mereka mencari tanah di mana mengalir susu dan madu. Namun mereka mengalami kesulitan dalam menaati kehendak Allah dan ketetapannya. Allah memberi mereka semacam pelatihan yang panjang di padang gurun. Bayangkan saudara. Banyak yang menentang, menolak. Ya, mempertanyakan Allah, kok begini? Mereka ini seperti kok kami dibawa ke padang gurun hanya untuk dibunuh. Kita melihat di sini bahwa Israel mengembara dalam waktu yang lama. Mengalami banyak hal, pertempuran, kesulitan. Tetapi juga ada kemenangan, meskipun mereka nggak taat saudara. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Namun perhatikan saudara, catatan sedih di sini adalah bahwa Allah tidak main-main. Dan kita tidak pernah boleh menempatkan Allah di urutan kedua. Musa, perhatikan, meskipun dia adalah seorang yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa, berkualitas, terampil. Tapi dia dilarang masuk ke tanah yang dijanjikan akibat amarah yang melandanya. Masih ingat kan? Dia hanya suruh bicara kepada waktu, dia marah. Sehingga Allah tidak berkenan. Nah,
Itu sebabnya mengapa kita akan belajar pada pasal ini bahwa lebih baik mengikuti petunjuk Allah dengan saksama daripada mencoba mengambil jalan sendiri. Ingat saudara ya, cara Allah melihat sesuatu tidak sama dengan cara kita melihat dan juga memahami sesuatu. Sepertinya ya lebih baik kita mengambil jalan pintas, tetapi Allah berkata, lihatlah, jalan ini sulit dan lebih panjang. Jadi kita maunya shortcut. Tapi Tuhan, oh tidak, kamu harus lewati ini. Bayangkan saudara, 40 tahun itu bukan waktu yang pendek saudara. Dan ini menjadi pelajaran yang harus kita ingat di sini. Masalah dan kesulitan akan menjadi penting. Dan kita akan belajar daripada kesulitan yang kita alami. Ya, ini sepertinya lebih baik memilih. Kalau kita disuruh memilih, berjalan tidak ada musuh, nggak ada raksasa yang menghalangi. Kemudian kita juga tidak menemukan pasukan yang tidak bersahabat, semuanya baik-baik. Halo, apa kabar? Sehat semua. Tidak seperti itu yang Tuhan tuntun kita. Kalian harus melewati masa-masa yang sulit ini dan kalian akan melihat bagaimana aku menyertai engkau. Ini satu tantangan yang luar biasa yang kita pelajari di sini, saudara. Musa kehilangan kesabarannya dan ini menunjukkan kelemahannya juga. Dalam kasus ini kita lihat bahwa pada akhirnya dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Allah nggak kompromi. Dan pelajaran yang luar biasa yang kita pelajari hari ini, saudara, bahwa lebih baik kita terus mengikuti jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Atau kita akan tersesat dan menemui hal-hal lain yang pasti tidak akan membuat kita lebih baik. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang Kitab Ulangan pasal yang kedua dan yang ketiga. Dan kita masuk dalam sesi tanya-jawab. Pak Yohanes, apa sebenarnya Pentateuch itu? Tolong jelaskan kepada kita dan juga kepada semua pendengar agar kita bisa memahami apa sebenarnya Pentateuch itu. Terima kasih Pak Oti ya. Kita memiliki yang namanya Perjanjian Lama dan kita tahu bahwa di Perjanjian Lama itu ada 39 kitab, betul ya. Dan ini sepertinya dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian pertama itu secara tradisional itu dikenal dengan Pentateuch. Pentateuch itu berarti kumpulan 5 kitab. Ini merujuk kepada 5 kitab Musa, yaitu apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, di program ini kita sudah hampir mempelajari seluruh kitab ini ya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan sekarang Ulangan. Nah, mereka yang mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah kita jalankan, yang sudah kita sampaikan, kita akan melihat bahwa ini sesuatu perjalanan yang sangat mengasihkan. Jadi Pentateuch itu adalah bagian pertama dari Perjanjian Lama. Setelah itu kita akan membahas bagian-bagian lain ketika kita sampai di kitab-kitab yang lainnya. Jadi itu jawaban saya, Pak Oti. Baiklah Pak Yohanes, saya mendengarkan pelajaran ini dengan seksama dan saya bisa melihat orang-orang berjalan melintasi gurun, melewati Kades, lalu mereka akan melewati wilayah raja-raja di Hesbon. Kemudian Og di wilayah Transyordan, di Kanaan. Dan mereka terus berjalan. Mengapa mereka harus menghadapi begitu banyak masalah? Dan ayat yang ke-27 dari pasal yang kedua mengatakan bahwa orang-orang Edom tidak mengizinkan mereka lewat. Mereka harus mengambil jalan memutar di sekitar Edom. Mengapa Allah tidak membuatnya lebih mudah? Mengapa semua orang ini terus-menerus menimbulkan masalah bagi orang Israel? Satu demi satu. Kasihan Israel. Ya, kita kan kadang-kadang juga seperti itu ya. Kenapa dibuat sulit? Kenapa ada kesulitan? Mengapa ada penderitaan? Kita maunya kan tidak harus kita terima semua itu. Kadang-kadang kita bertanya, kok ini terjadi pada saya? Apa Allah nggak melihat ya? Tuhan tuh nggak ngerti ya kalau saya ini susah gitu ya. Ya kan? Kenapa sakit? Kenapa kalau cari pekerjaan juga sulit, nggak gampang? Sepertinya Tuhan kok membiarkan saya menanggung semua ini. Ini juga terjadi di dalam perjalanan bangsa Israel. Dan harus ingat, Allah mengizinkan ini semua itu bukan tanpa alasan. Kita harus ingat, ketika kita melewati situasi yang sulit, ingatlah Allah sedang bekerja.
menyatakan sesuatu kepada kita. Bayangkan, seandainya Allah membuat mudah semuanya. Kita melihat semua sikap katakanlah orang Edom, Moab, Og, Sihon, dan sopan semua. Izin, permisi, kami mau lewat. Oh ya, silakan lewat aja, silakan, tidak apa-apa. Butuh bantuan kah? Saya ini loh ada sayur gudeg, nah ada pecel, silakan dibawa semua. Waduh, luar biasa. Tidak seperti itu. Mereka nolak. Mereka semua, siapa kau ini, dari mana? Mana KTP-mu? Kamu dari mana? Waduh, ini kan membuat deg-degan begitu ya. Kita aja masuk ke sebuah daerah yang baru dicegat begitu, ya pasti terkencing-kencing saudara. Ini apalagi bangsa ini saudara, ini pasti mati dan hidup ini. Nah, ketika Israel tiba di tanah yang dijanjikan, kita harus ingat ya, mereka menghadapi juga orang-orang Kanaan yang secara langsung mereka harus bertempur. Jika perjalanan mereka terlalu mudah tanpa hambatan, kemungkinan Israel mencapai tanah yang dijanjikan tanpa latihan perang, ya ini akan hancur mereka. Jadi semacam apa ya, kadang-kadang dipersiapkan mereka mengalami kesulitan biar mereka terlatih. Nanti yang tersisa ini dah orang-orang hebat semua, orang-orang yang terlatih, orang yang taat kepada Tuhan, dan mereka orang-orang petempur-petempur yang hebat, prajurit-prajurit yang hebat. Jadi sebenarnya setiap kesulitan itu sebenarnya mengupgrade orang itu, supaya orang itu menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Dan ini kan tidak mudah kita melihat. Ternyata kita belajar di sini apa? Hikmah di balik kesulitan. Lebih baik kita berhenti menangis ya, mengeluh tentang hidup, karena apa yang terjadi sebenarnya sedang mengajar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian Poti. Perjuangan sesekali baik untuk kita, begitu? Ya benar. Masalah dan perjuangan itu selalu memberi sedikit tantangan dalam hidup kita, biar jantung kita juga duk-duk-duk gitu ya, jangan tenang terus ya. Sekarang kita melihat pasal yang ketiga ketika kita mulai membaca tentang Raja Basan, Raja Og ini. Apa yang dimaksud dengan tempat tidurnya yang begitu besar dan terbuat dari besi? Maksud saya, 4 meter itu tempat tidur yang cukup besar. Apakah kita benar-benar melihat seorang laki-laki di sini atau raksasa? Apakah dia berasal dari planet lain begitu? Iya, ini juga kan kalau kita lihat di sini kan, wow, sangat luar biasa ya. Ini sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Ya, ini bukan sesuatu yang sepenuhnya nggak masuk akal atau di luar kenyataan. Apa ya ada. Dan tempat tidur sini kan ukurannya kan panjang ya, 4 meter. Ini kan luar biasa ya, berarti ya tinggi sekali. Jadi jika seseorang yang tingginya katakanlah 1,7 meter, panjangnya 2 meter, jika orang ini berjalan di sekitar kita, pasti kita ketakutan ya. Apalagi katakanlah dia ini raja. Wow, berarti kan dia sangat perkasa dan sangat sangat disegani. Berarti orang-orang yang dipilih itu orang-orang yang hebat, perkasa, yang luar biasa. Dan ini yang dihadapi oleh bangsa Israel ya. Tempat tidur ekstra besar. Ya benar, ekstra besar. Karena memang secara fisik sangat-sangat ya di atas rata-rata. Dan sekarang kita tahu ya, kalau bicara mengenai tempat tidur, dalam bahasa Ibrani, kata ini memiliki lebih dari satu arti. Dan biasanya ya, tempat tidur tidak benar-benar terbuat dari besi ya. Tempat tidur biasanya terbuat dari kayu. Jadi ketika kita melihat besi di sini, itu hanyalah hiasan besi, tetapi tidak berarti seluruhnya dari besi ya. Mungkin bagian-bagian dari tempat tidur itu terbuat dari besi, dan jika demikian, ini kalau menurut para ahli ya, terutama dari para arkeolog, ini sebenarnya peti mati begitu ya. Besar seperti kotak tempat jenazah Raja Og diletakkan setelah dia meninggal. Dan itulah mengapa ukurannya sangat besar. Lebih dari 4 meter kalau kita total di sini. Ini tidak berarti dia tidur di dalam sarkofagus atau makam yang terbuat dari batu, begitu? Ya, nggak seperti itulah ya. Ya, cerita ini berasal dari tempat lain di dunia ya. Ini tidak ada dalam Alkitab di sini. Ini sesuatu yang sama sekali berbeda, tetapi saya pikir sekarang kita bisa memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi ya. Baiklah, dan untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini, pada ayat yang ke-23 dari pasal yang ketiga, kita menemukan doa Musa.
Sepertinya Musa sedang mendesak Allah mengenai seluruh masalah ini, di mana sepertinya Allah sangat marah dan kesal kepadanya. Namun, Musa tetap sepertinya berkata, "Baiklah, mungkin sebaiknya aku mencoba untuk mencari cara untuk mengatasinya. Mungkin Allah akan melunakkan hatinya." Mengapa Musa bersikeras di sini? Lihat, aku ingin pergi ke tanah yang dijanjikan. Nah, ini mungkin sesuatu yang berbeda yang perlu kita perhatikan dan amati karena mungkin saat ini sikap bersikeras pada sesuatu kepada Allah itu adalah tanda. Iman? Tidak, tanda pemberontakan, ya keras kepala, ya. Allah sudah berkata tidak, tetapi menurut Alkitab, terutama Perjanjian Lama, ini bukan masalah. Kita akan melihat semua orang mendesak Allah. Pemazmur mendesak Allah, Abraham mendesak. Ya, ini realita. Jadi Musa sebenarnya menghabiskan seluruh hidupnya untuk membawa orang-orang ke tanah yang dijanjikan, dan ketika dia akhirnya sampai di sana, dia tidak bisa masuk dah dekat ini. Aduh, dah membayangkan banyak anggur luar biasa. Dia tanya lagi sama Tuhan, kenapa nggak bisa masuk begitu ya? Tetapi Allah ingin menunjukkan kepadanya bahwa apa yang terjadi memang sangat serius. Ini sangat penting bagi kita semua untuk memahami. Hal-hal seperti ini sangat serius. Dan mungkin bagi kita, nggak apa-apa. Tapi ingat ya, bagi Tuhan sangat serius ini. Hanya gara-gara emosi begitu loh. Dia tuh emosi dan marah, nggak bisa masuk. Ini kan sudah sampai dekat begitu, nggak boleh masuk. Bayangkan, mungkin secara manusia dia kecewa juga ya. Dosa di Meriba, yang kita baca dalam Bilangan pasal yang ke-20. Benar itu yang kalau kita baca di Bilangan 20 itu. Ketika dia memukul batu itu 2 kali, bayangkan 2 kali. Hal ini menunjukkan sikap yang bermasalah di dalam hatinya. Musa sangat bertekad untuk membuat hal-hal terjadi, untuk membuat air keluar dari batu. Karena apa? Karena apa yang dilakukan. Nih, saya buktikan, saya ini loh hamba Tuhan, nih tak keluarkan air. Tapi sikap ini kan ditunjukkan di hadapan Allah, dan Allah melihat ini hal yang salah. Lihatlah Musa, ya, jika kamu berpikir bahwa kamu mengendalikan segala sesuatu yang akan terjadi, maka mungkin kamu akan melihat bahwa beberapa hal tidak akan terjadi. Ini kan menunjukkan dihukum Musa. Itu bukan karena kamu loh, ini karena aku. Jadi dia dapat melihat dengan jelas tanah itu. Dia lihat, begitu, lihat loh, waduh hijau bagus, tapi nggak bisa masuk ke dalamnya. Keturunannya datang untuk menaklukkan tanah itu, tetapi dia tidak. Nah, hal ini mengajarkan kepada kita pelajaran bahwa Allah adalah Allah. Jadi kita harus ingat sekarang ya, kita nggak boleh mendesak Allah. Tapi Allah adalah Allah, dia adalah Allah yang berdaulat. Dia melakukan semua keputusan tanpa dia perlu diskusi dengan kita. Ya, nggak perlu dia butuh pertimbangan-pertimbangan dari kita, karena dia adalah Allah yang berdaulat. Dia ingin agar keputusannya yang terjadi, bukan keinginan kita. Dan seringkali kita negosiasi, ini loh Tuhan, boleh enggak apa-apa. Tapi ingatlah, dia adalah Allah yang berdaulat. Dan karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita melampaui batas. Karena dia adalah Allah yang tidak bisa kita suruh-suruh, kita perintah-perintah. Lagi sekali, dia adalah Allah yang berdaulat. Dari sudut pandang manusia, ini seperti, wow, orang itu telah bermain sepanjang kejuaraan dan sekarang di pertandingan final, dia tidak bisa bermain. Dari sudut pandang kita, ini tampak tidak adil, begitu? Ya, seperti itu ya. Seperti nggak adil ya, kok nggak ada kesempatan yang kedua. Hanya karena masalah emosi begitu. Ya. Ya, kita harus ingat ya. Tapi Allah ini kan memiliki cara pandang yang berbeda. Berbeda dengan sudut pandang kita yang lemah dan terbatas. Benar, Pak Yohanes. Terima kasih atas penjelasannya. Berikut bagaimana kesimpulan dari bagian pelajaran kita. Saudara, hari ini kita telah belajar di Kitab Ulangan, pasal 2 dan 3. Dan kita telah membahas bagaimana umat Tuhan mengembara di padang gurun. Dan pelajaran penting yang kita pelajari dalam kehidupan kita di sini adalah bahwa Allah selalu mencapai tujuannya. Allah selalu mencapai tujuannya karena dia adalah Allah.
Allah berkata, aku akan membawa orang-orang ini ke tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan. Orang-orang itu melakukan segala upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi. Mereka mulai meragukan Allah, mulai mengeluh, dan mereka mulai memutuskan kembali ke Mesir. Sepertinya mereka putus asa, dan mereka nggak mau masuk ke tanah yang sudah dijanjikan. Bahkan mereka menolak kepemimpinan Musa. Tapi ingat ya, Allah tetap Tuhan yang berkuasa, dan rencananya pasti selalu terwujud. Saudaraku, demikian juga gereja Kristus dengan segala kelemahannya, dengan segala masalahnya. Dengan orang-orang Kristen yang sering kali, kita harus akui merusak gereja, citra gereja. Tetapi ingat bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Inilah kebenaran yang perlu kita pelajari dari pelajaran hari ini. Ya, kita juga menemukan hal lain di sini, saudara. Jalan yang Allah tempuh bersama kita akan jauh lebih mudah dan lancar jika kita mendengarkan dan menaati petunjuk Allah dalam hidup kita. Jika kita menanggapi perintahnya dengan serius, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, selalu bekerja sesuai dengan orientasi, arahan, dan prinsip-prinsip yang Tuhan berikan. Hanya dengan cara inilah kita akan mencapai tujuan yang telah Allah tetapkan dengan lancar dan damai. Amin, saudara. Amin ya. Bangsa Israel, saudara, sebenarnya bisa mencapai tanah yang dijanjikan dengan sangat cepat. Mereka bisa saja menghindari berbagai masalah dan konflik. Tetapi mereka bersikeras melakukan segala sesuatu dengan cara mereka sendiri. Musa bersikeras menggunakan otoritasnya sendiri ketika dia memukul batu 2 kali di Meriba untuk mengeluarkan air. Jadi ingatlah dan perhatikan ya, selalu ingat yang namanya bimbingan ilahi. Selalu dengarkan nasihat-nasihat Allah. Ikuti petunjuk-petunjuknya. Karena dengan mengikuti jalan Allah, segalanya akan menjadi jauh lebih mudah dan lancar daripada kita bersikeras mengikuti jalan-jalan kita yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.